Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Dumped by My Girlfriend, I Turn to Martial Arts. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. King Ying pun kaget melihatnya dan bertanya apakah Chen Ruo tidak memperhatikan. Pilar cahaya telah meningkat, distrik Jinming mengalami fluktuasi. Konsentrasi anomali sedang berkumpul. Raja anomali lainnya telah muncul dan kini notifikasi pun memberitahu Fang Yi mengungkap atribut tak dikenal yang terdeteksi dan sedang menganalisa. Dan kini atribut telah terkonfirmasi dan ini adalah Death Attribute. Lalu Fang Yi yang melihat anomali yang ada di depannya saat ini menilai bahwa dirinya bisa merasakan aura yang sangat merepotkan. Chen Ruo pun bertanya apakah itu. King Ying pun mengatakan bahwa konsentrasi anomali ini bahkan lebih tinggi dari yang ada di kota Taisi. Dan kini anomali ini datang. Makhluk itulah yang menyebabkan batu nisan terus bertambah. Dan kini anomali ini seketika melepaskan sesuatu dan Fang Yi pun nampak kaget melihat peningkatan energi ini. Dalam pikiran Fang Yi, distorsi mental yang luar biasa ini seperti otaknya sedang tercemar. Fang Yi pun bertanya-tanya sensasi mual apakah ini sangat kuat. Apakah Raja Anomali yang berevolusi sempurna itu sudah lahir? Aura kematian ini lebih kuat dari yang pernah dirinya hadapi sebelumnya. Lalu saat ini energi dari Raja Anomali yang terus meningkat memicu sebuah bayangan hitam yang kini menyerang Fang Yi. Dengan cepat Fang Yi menebas bayangan hitam ini. Menurut Fang Yi, atribut yang atau atribut mataharinya menekan atribut kegelapan dan atribut kegelapan termasuk dalam garis keturunan yang sama. Death atribut adalah cabang dari atribut kegelapan. Tapi bahkan setelah atribut matahari miliknya ditingkatkan, dirinya masih tidak bisa sepenuhnya menekannya. Di samping itu, para warga terus memohon kepada Fang Yi selaku dewa. Semoga keajaiban muncul sekali lagi. Berkahilah klan mereka, berikan keselamatan kepada seluruh makhluk hidup. Namun di saat itu, King Ying nampak kaget saat melihat kondisi Fang Yi yang tiba-tiba kehilangan kesadaran diri saat melawan Raja Anomali hingga senjata Tang Blade milik Fang Yi jatuh dan hancur. Sementara itu di suatu tempat di kota Taisi, Lin Yiyi yang sedang berkultivasi seketika mendapatkan sebuah firasat buruk mengenai Fang Yi. Lin Yiyi pun bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa dirinya begitu takut. Ini hanyalah misi normal seperti biasanya. Fang Yi sangat kuat, dia membunuh dua Raja Anomali tanpa kesusahan. Bagaimana mungkin ada yang salah kali ini? Kalau saja dirinya tahu, dirinya seharusnya tidak mendengarkan kata-kata Fang Yi dan pergi ke kota Yue bersamanya. Segera Lin Yiyi menghubungi Jialan. Lalu Jialan yang menjawab panggilan ini seketika memberitahu Lin Yiyi bahwa mereka telah menerima kabar. Kota Yue telah dikelilingi oleh komplek pemakaman. Perintah lockdown telah dikeluarkan dan Fang Yi sendiri dalam masalah. Di sisi lain, asosiasi spiritual Qi kota Taisi. Petinggi pun memberitahu anggota lain bahwa semuanya baru saja mulai membaik. Mungkinkah sang Burial Seller benar-benar telah gugur? Apakah ini berarti perlawanan umat manusia benar-benar tak berarti? Bahkan Burial Seller. Lalu di saat yang sama di kota Sen, ruang pertemuan markas utama asosiasi Spirit Qi. Seseorang kini mengatakan bahwa kelalaian terhadap kota Yue benar-benar disesalkan. Fluktuasi anomali tingkat B benar-benar menghasilkan Raja Anomali.
Ini juga membuktikan Raja Anomali harus dimusnahkan sebelum mereka menyelesaikan evolusinya. Guyuro pun seketika menanggapi ini dan bertanya apakah ini waktu yang tepat untuk mengatakan hal seperti itu. Dirinya akan pergi ke kota Yue sekarang. Salah seorang petinggi pun bertanya mau apa Guyuro ke sana. Guyuro itu salah satu awakener di kota Sen. Pihak militer telah mengerahkan pasukan untuk menerobos kota Yue. Guyuro pun mengatakan bahwa pertama mereka hampir kehilangan seorang ranah Bajra. Sekarang mereka telah kehilangan pilar negara. Guyuro pun kini bertanya apa yang ingin mereka lakukan. Meninggalkan kota lain karena tidak bisa mengalahkan anomali. Jadi mereka menyerah begitu saja. Kapan asosiasi menjadi seperti ini? Dirinya tidak bisa setuju dengan sikap seperti itu. Petinggi pun seketika bertanya apa maksud Guyuro. Burial Seller sendirilah yang memaksa ingin pergi ke kota Yue. Di era kebangkitan spiritual Qi ini salah selangkah saja berarti kematian. Bahkan untuk Burial Seller tidak aneh jika hal seperti ini terjadi. Guyuro pun membenarkan hal itu. Kalau begitu lebih baik mereka semua tunggu saja mati. Mengapa repot-repot melawan? Mengapa bersusah payah untuk berkultivasi? Mengapa tidak menyegel kota Sen saja, meninggalkan kota Sen dan menunggu kepunahan? Petinggi pun mengatakan bahwa mereka melakukan ini demi kebaikan semua orang. Apa gunanya jika Guyuro mati? Mendengar hal ini, Guyuro menyebut bahwa mereka dalam pikirannya sebagai pengecut. Dirinya menyaksikan kekuatan Burial Seller dengan mata kepalanya sendiri. Dirinya tidak percaya Burial Seller akan mati semudah itu. Kemudian berpindah ke pinggiran kota Yue. Pasukan militer pun kini mulai menuju kota Yue. Elder Wu yang melihat aura ini mengatakan bahwa atribut Raja Anomali ini adalah varian dari atribut kegelapan. Death atribut yang tidak tercatat. Perkiraan dirinya adalah kesialan Burial Seller seharusnya disebabkan oleh perjumpaan dengan aturan yang tidak terhindarkan. Lalu kini anggota lain pun memberitahu Jialan dan Elder Wu bahwa kendaraan milik militer tidak dapat menerobos. Jialan pun bertanya apa maksudnya. Petugas pun mengatakan bahwa semua pasukan militer yang dapat dikerahkan telah datang untuk membantu. Tapi setelah beberapa rotasi tidak ada satupun yang berhasil. Kota Yue sudah tertutupi oleh sejumlah besar batu nisan. Untuk setiap unit yang mereka kirim untuk menerobos, sejumlah batu nisan yang sama muncul untuk menahan mereka. Serangan militer tidak berpengaruh sama sekali. Seluruh prajurit garis depan telah diseret ke dalam batu nisan. Kekuatan Raja Anomali terus berkembang memancar keluar. Berdasarkan simulasi singkat, probabilitas penyelesaian situasi kota Yue adalah 0. Petugas pun kini bertanya kepada Elder Wu, haruskah mereka mundur? Raja Anomali tidak takut pada atribut apapun, bahkan dapat mengambil kemampuan para awakener di garis depan termasuk Burial Seller. Lin Yeye seketika menanggapi ini dengan keras dan menyebut itu mustahil. Lin Yeye pun mengerti mereka sudah melakukan yang terbaik, dirinya akan pergi ke kota Yue sendirian. Lalu saat ini di alun-alun kota Yue, situasi di sekitar semakin mencekam dengan aura Raja Anomali yang begitu pekat. Dan Fang Yi sendiri kini berada di sebuah peti mati dengan keadaan tidak sadarkan diri. Namun di saat itu tiba-tiba Fang Yi menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang tidak normal. Dan bersamaan dengan hal ini notifikasi pun mengatakan bahwa Dead Brand yang Fang Yi tanamkan telah berhasil diaktifkan. Fang Yi sekarang memiliki kemampuan Infinite Death. Dan notifikasi selanjutnya mengatakan bahwa trial Dead Brand telah berakhir. Fang Yi pun sedikit merasa lega akan hal ini dalam pikiran Fang Yi. Dead Brand ini sungguh luar biasa. Trial itu sungguh membuat dirinya merasa bahkan Raja Anomali yang bernama Dead King ini terasa jinak. Tapi dengan pengalaman dari trial kelahiran kembali ini, dirinya tidak mau menjalaninya lagi. Saat dirinya memastikan bahwa dirinya telah dikunci oleh kemampuan Certain Death milik Dead King, saat itu juga dirinya langsung memutuskan jika dirinya tetap mati juga, sekalian saja bertaruh dan menanamkan Dead Brand. Dan sistem pun seketika merespon hal ini dengan cepat dan notifikasi seketika muncul bahwa dirinya telah menanamkan Dead Brand ke dalam dirinya sendiri dan mulai mempelajari semua kemampuan yang terkandung di dalam Dead Brand. Di saat Dead Brand diaktifkan dan efek sedang diproses, di saat yang sama, aturan Certain Death milik Dead King juga telah diterapkan pada dirinya. Notifikasi pun kini menyebut bahwa Fang Yi telah mati. Langkah pertama dari kemampuan Dead Brand telah terpicu. Dead Brand telah terdeteksi tertanam di tubuh Dead King. Tahap kedua dari kemampuan ini telah terpicu.
Dan notifikasi berikutnya mengatakan bahwa Dead Brand akan memasuki tahap akhir, yaitu Dead Trial. Dijelaskan, Dead Trial adalah trial 3 tahap yang Dead Brand berikan kepada pemiliknya. Hanya dengan lulus trial, seseorang dapat memperoleh 3 kemampuan dari Dead Brand. Pertama, kemampuan atribut Fire Mystic Yellow Spring. Dari 4 penjuru alam neraka, api Yellow Spring menyala abadi tanpa henti menghanguskan segalanya. Kedua, kemampuan atribut Poison. Collapse of Death. Tubuh pengguna akan diserang oleh Death Curse. Wujud akan runtuh tanpa akhir. Dan ketiga, kemampuan atribut Earth. Hellish Scan. Gerbang neraka terbuka untuk pengguna dan Evil Spirit berbaris untuk mengantar ke pemakaman. Dalam trial ini, setiap pengalaman dan rasa sakit menggabungkan batas antara ilusi dan kenyataan. Seolah-olah seseorang benar-benar masuk ke dalam siklus kematian dan kelahiran kembali yang tak berujung. Setelah mengerahkan semua tenaganya, akhirnya dirinya bisa lulus dari trial kemampuan Dead Brand. Dan sekarang pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Untuk menghadapi aturan Curtain Death milik Dead King, sekarang dirinya harus melawannya. Fang Yi pun kini mengaktifkan Divine Thunder-nya dan mulai bangkit dari peti mati Dead King. Dead King yang melihat hal ini pun seketika bingung. Hingga petir ini menghancurkan peti Dead King dan membuat Fang Yi jatuh dari petinya dengan keras ke permukaan. Dan Dead King sendiri masih belum bisa memahami apa yang telah terjadi. Fang Yi pun kini kembali bangkit dengan rasa pusing di kepalanya. Dan Dead King pun nampak kaget saat melihat Fang Yi hidup kembali. Notifikasi pun kini mengatakan bahwa Dead King telah merasakan kebangkitan Fang Yi. Hingga Dead King seketika bereaksi melepaskan serangannya. Hingga ledakan besar pun terjadi. Namun Dead King kembali kaget saat mengetahui Fang Yi baik-baik saja. Notifikasi pun kini memberitahu Fang Yi bahwa Fang Yi telah berhasil menghindari aturan Curtain Death. Fang Yi pun kini tersenyum menatap Dead King. Lalu saat ini di luar kota blokade kota Yue, Elder Wu menyebut energi Death ini begitu pekat, sedangkan Lin Yi mencoba berteriak memanggil Fang Yi. Jialan pun meminta mereka untuk tidak memikirkan yang lain dulu, karena mereka sudah di sini, fokus saja menyelamatkan orang-orang. Dan coba hancurkan batu-batu nisannya. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah serangan datang menghancurkan batu nisan ini. Dan ini membuat mereka kaget. Ternyata itu adalah Gu Yurou yang datang serta mengatakan bahwa dirinya juga akan ikut. Jialan pun tidak menyangka Gu Yurou si Blue Mystic juga datang. Gu Yurou pun mengatakan bahwa dirinya akan bertarung bersama mereka. Lalu, ledakan pun kini mulai terjadi. Dan orang-orang yang terkubur di batu nisan mulai terlihat. Salah seorang dari mereka pun bertanya apa yang baru saja terjadi. Namun tiba-tiba batu nisan ini kembali muncul dan mengepung Jialan, Gu Yurou, dan Lin Yi. Jialan pun meminta mereka untuk berhati-hati. Anomali di sini bisa menyeret semua makhluk hidup ke dalam batu nisan. Hingga kini kerangka mulai merangkak keluar dari dalam tanah dan melompat menyerang mereka. Namun di saat itu, sesuatu terjadi yang membuat kerangka ini ketakutan dan kembali masuk ke dalam batu nisan. Jialan dan yang lainnya pun bingung melihat hal ini. Gu Yurou pun bertanya apakah semuanya mundur, apa yang mau dilakukan oleh Raja Anomali sekarang. Jialan pun juga tidak mengetahuinya, tapi pasti sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Karena mereka sudah di sini, mereka akan hadapi apapun yang datang. Lalu Elder Wu yang datang menggotong orang pun mengatakan bahwa ini mungkin saja pertanda baik. Raja Anomali sedang menarik kekuatannya. Mereka yang baru saja terkubur mungkin masih bisa diselamatkan. Ini membuktikan kalau Burial Seller belum mati dan malah menyebabkan masalah bagi Raja Anomali. Kembali ke situasi Fang Yi. Kini notifikasi mengatakan bahwa total kematian sudah terjadi 2 kali. Karena kemampuan Fang Yi, Dead King telah terseret ke dalam pusaran Law of the Dead dengan tingkat pelemahan 10%. Dalam pikiran Fang Yi, sekali terkunci oleh Dead Brand ini, kematian adalah mutlak. Di hadapannya hanya ada kematian dan kehancuran. Aturan Curtain Death semacam ini membuatnya sangat unik bahkan di antara Raja Anomali. Tapi sekarang aturan Curtain Death yang Dead King bawa juga akan berpengaruh pada Dead King sendiri. Dead King yang sangat marah akan situasinya pun kini kembali melepaskan serangannya. Namun Fang Yi sendiri nyatanya tidak berniat untuk menghindar dan menerima semua serangan ini hingga notifikasi kembali mengatakan bahwa total kematian sudah terjadi 3 kali.
Kembali notifikasi mengatakan karena kemampuan Fungi, Dead King semakin melemah dan perlahan runtuh tanpa menyadarinya dengan tingkat pelemahan 30%. Dan perlahan tubuh Dead King pun mulai hancur. Sedangkan Fungi sendiri yang terkena serangan telak dari Dead King masih berdiri. Dan ini membuat Dead King kaget. Fungi pun mengatakan dalam pikirannya mereka akan lihat apakah dirinya tidak bisa membunuh Dead King. Segera kini Fungi mengeluarkan kekuatannya dan melepaskan sebuah serangan hingga serangan ini mengenai Dead King. Dan notifikasi pun mengatakan bahwa tanda dari Mystic Yellow Spring diaktifkan. Dead King telah menerima debuff Nether Flame Incarnation. Dan Dead King pun kini masih bingung dan bertanya apa yang terjadi pada tubuhnya. Menurut Fungi, ini sama seperti deskripsi Dead Brand. Dead King tidak menyadari pelemahan yang dirinya berikan dan juga tidak merasakan sakit dari kemampuan Dead Brand. Dead King berpikir bahwa serangan miliknya tidak ada gunanya. Hingga kini Fungi kembali maju mengayunkan Heavenly Fire Blade. Dan Dead King sendiri merespon hal ini dan melawan Fungi hingga dua serangan saling bertabrakan. Dan kembali notifikasi muncul dan mengatakan bahwa total kematian sudah 4 kali. Dead King menjadi semakin melemah dengan pelemahan 45%. Dengan ini tanda Collapse of the Dead terpicu. Fungi pun menyebut bahwa ini dimulai lagi dan kini Dead King seketika mencengkram Fungi dan menatap Fungi dengan niat membunuh. Fungi pun meminta Dead King untuk melihat dirinya sendiri. Jadi apa Dead King sekarang? Dead King pun seketika bingung maksud Fungi. Fungi pun hanya tersenyum melihat Dead King-nya nampak bingung dan seketika mengaktifkan atribut apinya hingga Fungi kini menghilang menjadi abu. Dan ini membuat Dead King semakin bingung. Dan notifikasi pun kini mengatakan bahwa total kematian sudah terjadi 5 kali dan tingkat pelemahan Dead King telah mencapai angka 60%. Dengan ini tanda Helliscan terpicu. Kecepatan pelemahan terhadap Dead King telah meningkat. Dan tubuh Dead King pun kini mulai hancur. Lalu saat ini di luar kota Yue, batu-batu nisan ini perlahan mulai hancur dengan sendirinya. Jialan pun bertanya apakah dirinya tidak salah lihat semua batu nisan di sini mulai hancur. Bu Yurao pun menyebut Jialan tidak salah. Bu Yurao juga meminta mereka untuk melihat ke arah sana. Cahaya aneh yang dilaporkan dari garis depan juga menghilang. Lin Yiyi pun seketika bersemangat dan mengatakan bahwa artinya Fungi benar-benar masih hidup. Elder Wu pun segera mengajak mereka untuk masuk ke kota Yue. Masih ada orang yang membutuhkan mereka. Serta beritahu tim di garis belakang untuk memberikan dukungan. Baik korban selamat maupun yang menjadi korban. Semuanya harus dievakuasi. Siapa tahu ada anomali di sini. Di saat yang sama di kota Yue, King Ying yang terseret ke dalam batu nisan pun kini perlahan mulai merangkak untuk keluar. King Ying pun bertanya-tanya dalam pikirannya apa itu tadi. Barusan dirinya merasa seperti seluruh kekuatan hidupnya akan terkuras habis. Dan saat dirinya ditarik ke dalam batu nisan, tubuh dan jiwanya sudah tidak ada di sini lagi. Dirinya berada di dalam neraka dan tidak bisa melarikan diri. Tapi tak lama kemudian pemandangan itu pun runtuh. Batu-batu nisan pun juga mulai hancur. Mereka harus menyelamatkan orang-orang. Segera King Ying berusaha mengeluarkan Chen Ruo dari dalam batu nisan dan bertanya apakah Chen Ruo masih hidup. King Ying pun tidak menyangka ternyata benar Chen Ruo ada di dalam. Chen Ruo tidak menghilang sepenuhnya seperti adiknya setelah jatuh ke dalam batu nisan. Lalu di saat King Ying menatap ke atas langit, King Ying pun bertanya-tanya soal langit yang menjatuhkan puing-puing ini apakah akan runtuh. Dan ternyata puing-puing ini adalah bagian tubuh dari Dead King yang rapuh. Hingga potongan kepala Dead King pun jatuh ke permukaan. Lalu dari sisi Dead King sendiri, kini menyaksikan pemandangan di mana ada banyak makhluk di depannya. Dead King pun mengatakan bahwa dirinya adalah Dead King yang mulia dan bertanya makhluk apakah mereka ini. Berani-beraninya mereka meremehkan dirinya. Lalu kini notifikasi pun mengatakan bahwa proses pelemahan Dead King oleh Helliscan mencapai 80%. Dan kini mulai naik ke angka 90% hingga menyentuh angka 100%. Notifikasi pun kini mengatakan bahwa kemampuan Dead King telah melemah sepenuhnya dan diambil oleh Fungi. Notifikasi berikutnya pun mengucapkan selamat bahwa raja lama yang baru jatuh dan raja baru naik tahta. Dan chapter berakhir.